Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feti Fatima dari kelas 11 Layanan Perbankan 1. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa penelitian yang berkaitan dengan keuangan dan akuntansi. Kemudian dilanjutkan dengan analisis valuasi saham PT Bank KB Indonesia Tbk menggunakan rasio BVVS, PBV, IPS, dan PER. Selain itu, saya juga akan melakukan simulasi investasi sebesar 1 miliar untuk melihat potensi keuntungan yang didapat oleh investor. Yang pertama itu kita akan membahas 3 jurnal tentang akuntansi perbankan. Yang pertama itu ada kinerja keuangan bank konvensional, pengaruhnya terhadap penggunaan mobile banking. Penulisnya itu Riana Tanjung, tanggal terbitnya 2 November 2024. Mobile banking adalah layanan perbankan digital yang memudahkan nasabah melakukan transaksi melalui smartphone. Penelitian ini membahas pengaruh penggunaan mobile banking terhadap kinerja keuangan bank konvensional. Penelitian dilakukan pada 6 bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menggunakan data laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mobile banking berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank. Hal ini dikarenakan bank harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk pengembangan teknologi, keamanan sistem, dan operasional digital. Walaupun begitu, mobile banking tetap memberikan kemudahan dan efisien bagi nasabah untuk melakukan transaksi. Oleh karena itu, bank perlu mengelola biaya operasional digital dengan bank agar memberikan keuntungan jangka panjang. Yang kedua itu ada pengaruh green accounting dan green investment terhadap kinerja keuangan pada perusahaan. Nama penulisnya itu Nurul Haras dan Fildani Intan Zahroman, tanggal terbitnya 17 Desember 2025. Penelitian ini membahas tentang pengaruh green accounting dan green investment. Jadi, green accounting merupakan penerapan akuntansi yang memperhatikan biaya dan dampak lingkungan, sedangkan green investment adalah investasi perusahaan pada program atau teknologi ramah lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa green accounting dan green investment memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada penggunaan konsep dasar SAK EMKM untuk penyusunan dan penyucian laporan UMKM. Nama penulisnya itu adalah Amalia Nesa Ardela. Tanggal terbitnya 5 Mei 2023. SAKE MKM adalah standar akuntansi yang membantu UMKM menyusun laporan keuangan secara sederhana dan mudah dipahami. Penerapannya membantu usaha lebih teratur, memudahkan memperoleh modal dari bank dan atau investor, serta mendukung perkembangan usaha. Laporan yang disusun melalui neraca, laba rugi, dan catatan keuangan. Selanjutnya ada analisis valuasi saham PT Bank KB Indonesia Tbk. Sebelum melakukan perhitungan terlebih dahulu, kita perlu memahami rasio-rasio yang digunakan dalam analisis valuasi saham. Yang pertama ada BVPS, yaitu Book Value per Share. BVPS adalah rasio yang menunjukkan nilai buku atau kekayaan bersih setiap perusahaan untuk lembar saham yang beredar. Kedua ada PBV atau Price to Book Value. PBV adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan harga pasar saham dengan nilai buku per saham. Rasio ini membantu investor mengetahui apakah suatu saham diperdagangkan pada harga yang lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dibandingkan nilai aset bersih perusahaan. Yang ketiga itu ada EPS atau Earning per Share. EPS adalah rasio yang menunjukkan jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap lembar saham yang beredar. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham dan sering menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kinerja perusahaan. Yang keempat itu ada PER atau Price Earning
Ratio PER adalah rasio yang membandingkan harga saham dengan laba per saham atau EPS. Rasio ini digunakan untuk menilai apakah harga saham tergolong murah atau mahal dibandingkan keuntungan yang dihasilkan perusahaan serta membantu investor memperkirakan potensi pengembalian investasi di masa mendatang. Selanjutnya itu ada data perusahaan KB Bank Tbk. Yang pertama ada harga saham. Harga sahamnya itu 62, total ekuitasnya 7.584.950 juta rupiah. Jumlah saham beredarnya ada 186 juta. Laba bersihnya ada 352 miliar. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungannya. Yang pertama itu ada BVPS atau bisa disebut juga dengan book value per share. Rumusnya itu ada ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Ekuitasnya 7.584.950 juta dibagi jumlah saham beredarnya 186 miliar. Jadi BVPS-nya adalah 44,78 ribu rupiah. Jadi nilai ini menunjukkan jika perusahaan, likuiditas, dan seluruh aset digunakan untuk membayar kewajiban, maka pemegang saham secara teoritis menerima sekitar 44,78 ribu per lembar saham. Yang kedua itu ada PBV atau Price to Book Value. Rumusnya itu harga saham dibagi BVPS. BVPS-nya itu ada 44,78, harga sahamnya 62. Jadi hasil BVP-nya adalah 1,38 kali. Hal ini menunjukkan bahwa harga saham tergolong sedikit mahal karena pasar menilai bahwa perusahaan lebih tinggi dibandingkan nilai aset bersihnya. Yang ketiga itu ada EPS atau earning per share. Rumusnya laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Laba bersihnya ada 352 triliun dibagi jumlah saham beredarnya 186 miliar. Hasilnya itu 2. Jadi artinya setiap lembar saham menghasilkan keuntungan sebesar 2, yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih bagi investor. Yang keempat itu ada PER atau Price to Earning Ratio. Rumusnya harga saham dibagi EPS. Harga sahamnya 62, EPS-nya 2, jadi hasilnya PER-nya 31 kali. Nilai ini tergolong cukup tinggi, sehingga harga saham ini bisa dikatakan kurang menarik untuk jangka pendek, namun bisa dipertimbangkan jika potensi pertumbuhan di masa depan. Selanjutnya itu ada hasil perhitungan forecasting valuasi saham. Jika kita memiliki uang senilai 1 miliar, berapa lot saham dan keuntungan yang kita peroleh? Dividennya itu 35,87. Yang pertama itu menghitung jumlah saham yang dapat dibeli. Rumusnya uang yang kita miliki dibagi harga saham. Uang yang kita miliki itu senilai 1 miliar dibagi 62. Hasilnya itu ada 16.129.032 rupiah. Terus dibagi 100, hasilnya itu ada 161.290 rupiah. Selanjutnya itu ada perhitungan dividen. Rumusnya lembar saham dibagi dividen per lembar tabungan. Lembar sahamnya itu ada 16.129.032 rupiah dikali dividennya 35,87. Hasilnya itu ada 578.548.377 rupiah. Jadi keuntungan dividen yang kita peroleh selama 1 tahun adalah 578.548.377 rupiah. Terima kasih yang telah menyimak video ini. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.